Kamu asli kan bulu matanya nih kan? Asli kan? Bukan eyelashes kan? Hah? Bukan extension kan? Iya. Bicara tentang Pulau Bali tidak akan ada habisnya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kulinernya. Termasuk pengolahan daging sapi yang dijadikan berbagai jenis makanan seperti sup kikil, rujak cingur, lidah sapi, rendang, sop buntut, lawar sapi, dan masih banyak lainnya. Menjadikan kuliner Bali semakin beragam. Nah, kali ini aku mau ajakin kalian untuk melihat peternakan sapi Bali di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Mupu Amerte di daerah Bangli, Bali. So, tonton terus video ini ya foodies. Oke foodies, jadi pagi ini kita sudah bertemu langsung dengan owner dari peternakan sapi Bali. Selamat pagi, Selamat dokter. pagi Sobat Foodies, selamat datang di peternakan kami, Peternakan Mupu Merta. Perkenalkan, saya Dr. Rewan Inyomantri Oka Sumarjaya, biasa dipanggil Oka. Komoditas kami di sini adalah sapi, khususnya sapi Bali. Jadi lokasi kami untuk ternak sapinya nanti kita turun dulu ke bawah, tapi ada baiknya sebelum kita turun, kebetulan di sini ada denah lokasinya. Ayo kita lihat dulu denah lokasinya. Oke dokter. Jadi ini denah lokasinya. Nanti kita posisinya adalah di sini, di atas. Jadi mbaknya datang dari sini, kita masih posisi di sini. Nanti kita akan menuju ke bawah di sini. Ini adalah peternakan sapinya, dan di sini adalah kebunnya. Farmnya dok ya? Ya, di sini peternakan kami ini adalah integrated farm. Jadi peternakan yang terintegrasi dengan pertanian. Jadi peternakan ini kami di sini pelihara ternak. Terus kemudian limbahnya kami memang manfaatkan untuk di kebun yang ada di sekitar farm ini. Dengan luas lahan di sini 1,4. Tapi kalau ukuran peternakan masih lumayan kecil sih. Tapi di sini kami mencoba memanfaatkan lahan yang kecil ini dibandingkan peternakan-peternakan besar yang lainnya untuk lebih padat karya. Jadi di sini dari luas lahan kami pakai peternakan mungkin bisa dibilang kira-kira 20% sebagai peternakan di sini, peternakan sapinya. Nanti kita akan melihat peternakan sapi di sini. Selain beternak, kita juga melihat bagaimana kita mengkolaborasikan dengan kebun. Baik, itu adalah sekilas tentang denah lokasi peternakan kami. Sebelum kita memasuki area ternak sapinya, ada baiknya kita ada menerapkan protokol kesehatan, baik itu cuci tangan, yang memang pengunjung yang memang belum mandi dari rumahnya bisa ada mandi dulu, tapi kalau memang sudah nanti tinggal cuci tangan pakai sepatu boot, dan nanti ada memasuki area desinfektan. Dan saya sendiri juga nanti harus pakai artinya wear pack-nya yang untuk masuk ke kandangnya. Oke, baik Mari. dokter, siap. Mari, silakan. Sepatu pengunjung sudah disiapkan. Dan nanti untuk cuci tangan dan tempat mandi sudah disiapkan juga. Ya. Sekarang dokter sudah ganti seragam, juga sudah pakai sepatu boot. Kami juga sudah pakai sepatu boot. Oke. Habis ini kita ngapain lagi dokter? Kita
menuju ruang, artinya ke tempat desinfektan. Nggih. Untuk sebelum masuk kita diguyur desinfektan dulu. Setelah itu di bawah ada desinfektan lagi, celup kaki baru bisa masuk ke ternak. Oke dokter. Ayo. Baik, sebelum kita memasuki area peternakan, kita sudah sampai sekarang di area desinfektan. Nanti kita melewati ini dulu, Nggih. baru kita boleh masuk langsung ke peternakan sapinya. Oke dokter. Baik, kita jalan dulu. Baik, kita sekarang sudah dalam perjalanan untuk turun ke lokasi peternakan sapinya. Dan ini di samping kiri kanan kita ini adalah memang sengaja kebun yang dibikin untuk penyaluran limbah dari peternakan sapi, baik itu limbah padat dan limbah cairnya. Jadi di sini ada berbagai macam buah juga, salah satunya ada kelapa, ada pisang, ada nangka, ada nenas, dan serikaya juga ada. Dan banyak buah lainnya lagi, salah satunya, oh ya lupa, yang jadi maskotnya Bali, jeruk Bali, jerungke itu ada di sini. Nah ini di sini. Ini dia. Ya. Baik, selain itu kami isi juga dengan di sela-selanya itu kami isi dengan rumput-rumputan yang semuanya bisa menjadi bahan baku untuk pakan ternak sapi. Jadi itu kami kolaborasi. Baik, kita sudah sampai di area desinfektan yang kedua. Kita sebelum masuk celup lagi kakinya di sini lagi sekali. Jadi biar benar-benar steril kita masuk. Selamat datang di peternakan, sudah disambut sama sapinya. Ini salah satu pakan keringnya. Ini apa dok? Jerami. Welcome. Welcome, selamat masuk di peternakan kami. Nah dokter, tadi seru banget. Saya lihat sapi-sapi yang dikasih makan, kemudian mereka minum, bahkan ada yang bayinya juga yang sedang menyusui dengan induknya ya. Nah, tapi ada yang unik dok. Di blok sini sama yang ini, hanya 2 blok ini aja yang sapinya warna hitam. Sementara yang lainnya dari awal sampai belakang itu semuanya agak merah gitu, coklat merah. Iya. Kenapa dok? Apa yang membedakan dari segi warna sapinya? Kalau ini begini, itu termasuk salah satu ciri khas sapi Bali. Mungkin saya boleh izin buka dulu sebentar. Oh iya, oke. Baik, saya lanjut lagi penjelasan tadi. Bagus pertanyaannya. Untuk sapi Bali, memang itu salah satu ciri khas. Jadi sapi Bali jantan dan sapi Bali betina itu memiliki ciri khas yang unik. Jadi kalau untuk sapi Bali, kenapa di sini warnanya hitam, yang di sini warnanya merah? Kebetulan ini pengelompokan. Ini sapi Bali jantan yang sudah memasuki masa, artinya dia sudah dewasa kelamin, dia akan berubah warnanya menjadi hitam. Oh gitu. Awalnya semua merah. Awalnya semua merah. Sampai Iya. usia berapa dok?
Kurang lebih itu sampai 1,5-an sudah mulai muncul warnanya kehitam-hitaman. 1 sampai 1,5 mulai muncul, sampai 2 tahun itu sudah mulai. Jadi dia masa remaja, masa dewasa. Nah, dewasa kelamin dia akan menjadi hitam. Jadi itu salah satu ciri khas sapi Bali-nya. Yang alaminya itu adalah yang ini, merah bata semua baru lahir. Dan ada white stocking. Oke. Pakai kaos dia, kaos putih keempat kakinya. Kayak pakai kaos kaki dok ya? Iya, kayak pakai anak sekolah stocking. nih. Oke. Semua pasti begitu dok Semua ya? pasti begitu. Kalau yang tidak begitu berarti nilainya kurang. Tapi ada seperti itu dok? Ada, berarti secara genetik dia kurang bagus. Artinya yang sesuai standar SNI, sapi Bali yang memang cirinya sesuai standar SNI adalah warnanya merah bata. Kalau yang betina, terus ada white stocking, itu keempat kakinya harus putih sampai sebatas lutut. Nanti di pantatnya bagian belakang juga putih, harus putih. Namanya white mirror. Terus di bagian punggungnya itu ada garis hitam sampai ke belakang. Dan ini kalau sapi Bali di bagian bawah mulutnya itu juga ada putih. Selain sapi Bali berarti tidak seperti itu. Sapi Bali itulah uniknya. Cirinya. Kalau yang jantan bedanya dia pada saat dewasa kelamin ke warna hitam. Iya. Kalau dari white sapinya. Nih sapinya warnanya benar-benar hitam. Ini yang mulai berubah dari merah. Nah, ini contoh yang baru remaja. Masih merah bata, yang itu sudah mulai menghitam. Ada masa remaja sebelum berubah ya dok ya? Iya. Dan ini yang benar-benar sudah benar-benar berubah. Ini dari segi umur berapa dok? Yang hitam ini nih, yang hitam ini? Sudah memasuki 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai 2 tahun. Nah kalau yang masih remaja ini nih, yang masih agak di bawah itu, di bawah 1,5. Di bawah 1,5 ya? Iya. Dokter, saya penasaran, peternakan sapi Bali ini sendiri sudah dimulai atau dibangun sejak tahun berapa? Kalau ini sudah lama ya, 1980-an sudah mulai. Itu memang orang Bali itu rata-rata dari masing-masing kakak biasanya punya 2 ekor sapi. Wajib itu. Wajib dokter ya? Pasti punya. Nah sekarang ini kalau pelihara sapi sekarang ini mulai lahan-lahan itu masih tradisional kan? Mulai pelihara ternak sapi secara intensifnya itu dari 1990-an. Oke. Iya. Nah, kenapa harus memilih jenis sapi Bali dok? Kenapa bukan jenis sapi yang lain gitu? Oh itu unik sekali pertanyaannya. Itu yang ada 2. Satu itu karena memang di Bali itu memang diwajibkan tidak boleh selain sapi Bali. Jadi mesti sapi Bali karena sapi Bali itu sudah sapi asli Bali dan sapi asli Indonesia yang sudah dipatenkan, sudah ada SNI-nya. Oh gitu. Ya. Jadi jenis sapi ini adalah jenis sapi yang standar SNI dokter ya? Sudah ada standar SNI. Oke, selain itu apa lagi dok? Apa alasannya? Yang kedua karena ini kan dulu kami berternak sapinya itu lebih banyak ke penggemukan. Setiap jual sapi kami beli lagi sapi bibit untuk digemukkan lagi. Setiap jual sapi kami beli lagi sapi bibit untuk digemukkan lagi. Sampai berat 350-400 kilo. Tapi mulai akhir-akhir 2000-an itu mulai susah nyari bibit sapi yang terstandar gitu. Artinya yang standar kami untuk digemukkan itu antara berat 150 sampai 200 itu susah nyari yang bagus gitu. Jadi punya keinginan gimana kalau kita pelihara induknya saja gitu. Dari mulai induknya kita pelihara bagus, dikawinkan dengan pejantan juga yang pilihan, pakai kawin IB juga. Nanti hasilnya itu, nah didapatkanlah seperti sekarang ini, tabung terus jalan sampai sekarang.
Nah dokter, kalau boleh tahu nih, apa keunggulan dari beternak sapi Bali dibandingkan dengan kalau kita beternak sapi jenis lain? Baik, ini beternak sapi Bali juga kita unik ya. Kalau untuk beternak sapi Bali, kita di sini keunggulan pertama, sapi Bali itu mudah beradaptasi. Yang pertama mudah beradaptasi, baik itu beradaptasi dengan lingkungannya, lingkungan barunya, dan beradaptasi dengan pakan. Jadi itu salah satu keunggulan yang pertama. Jadi kita dalam melihara ternak untuk mencarikan pakan itu tidak usah ragu kalau untuk sapi Bali. Yang kedua itu umur 2 tahun sampai 2,5 tahun sapi Bali betina sudah bisa dipakai induk. Dan dengan target pemeliharaan dan perawatan yang benar, setiap tahun kita bisa mendapatkan 1 ekor anak. Wah, cepat dokter ya? Ya, itu salah satunya. Terus yang ketiga, untuk karkas, sapi Bali jantan dibandingkan sapi ras lainnya yang maksimal mendapatkan karkas 55%, sapi Bali bisa mencapai 60%. Itu sudah pernah kami coba buktikan sendiri dengan memotong sendiri juga, kerjasama juga dengan rumah potong hewan. Sebagai kami untuk penelitian kecil-kecilan lah untuk hasil ternak kami di sini. Nah, mungkin itu. Mungkin banyak netizen yang belum tahu dokter, karkas itu apa sih dok? Baik, karkas itu dari jumlah ternak, jumlah daging yang sudah bersih kita terima dari jumlah total berat ternaknya. Misalkan berat ternak 400 kilo. Tadi saya bilang 60%, berarti 60% dari 400 kilo. Nah, itu karkas. Karkas namanya itu. Ya. Nah dokter, ini dikasih makan apa nih dok? Itu jerami. Jerami ini dari limbah hasil pertanian dari padi. Oke. Nah tapi waktu tadi masuk, saya lihat juga ada dikasih makan kayak dedak gitu dokter ya? Iya. Itu bukan. Ada berapa banyak nih? Bukan hanya dedak saja. Itu ada dedak, ada gandum, itu polar, itu juga ada jagung. Nah itu saya kombinasi ditambah juga mineral. Nanti namanya itu ransum. Yang sudah digabung tadi itu namanya ransum. Itu khusus untuk pagi hari saja. Tadi kebetulan pada waktu baru masuk sudah dikasih. Itu 1 kali dikasih sekali. 1 harinya dikasih sekali. Setiap pagi? Setiap pagi dengan komposisi pemberiannya itu 1% dari berat badan. Oke. Kalau yang ini jeraminya? Jerami kenapa tetap dikasih jerami padahal sudah dikasih ransum tadi? Ya memang sapi itu ruminansia, tidak bisa digantikan serat kasarnya itu seperti rumput-rumputan ini, tidak bisa digantikan hanya dengan pakan jadi saja. Jadi kalau pagi itu dikasih ransum sebanyak 1% dari berat badan sapi, masing-masing individu sapinya. Terus ditambahkan air juga. Airnya ini sudah diisi yang namanya molase yang sudah dikombinasi dengan EM juga. Jadi kami kombinasikan. Yang kedua, setelah pemberian ransum, ini dikasih jerami sebagai serat kasarnya. Sekitar jam 11-an dikasih jerami. Nanti jam 2:30-an itu dikasih rumput. Ya, ini yang pedet yang baru menyusui, masih menyusui. Ini umur antara 2 bulan sudah mulai masuk sini.
sampai dia 7 bulan kalender. Dia posisinya di sini karena di sini dia belajar untuk disapih dengan induknya. Jadi untuk mempercepat mencari 1 tahun anak itu salah satunya dengan metode sapihnya ini. Jadi dia yang sudah hampir 7 bulan diisi kode. Itu dia dimasukkan ke kakak induknya, diisi nomornya. Yang sudah kalung itu sudah akan pindah dia. Oh, jadi yang pakai kalung biru itu sudah siap pindah. Nah, itu isi nomornya. Itu isi nomornya. Nanti dia akan pindah kita ke sebelah. Berarti di sebelah sini sudah isi nomor lengkap, dia sudah masuk kakak induknya ini. Ini yang umur berapa, Dok? 7 bulan ke atas. 7 bulan ke atas. Sampai usia berapa mereka ada di kandang ini? Di sini sampai 1,5 tahun. Sampai 1,5 tahun, kemudian pindah lagi. Pindah yang di sebelah utara nanti. Kalau yang jantan untuk arahnya ke penggemukan, kalau yang betina nanti arahnya seleksi lagi untuk yang bisa atau tidak dipakai untuk bibit indukan. Ini yang usia 7 bulan ke atas, Dokter ya? Iya. Kalau saya lihat dari warnanya ini betina semua ya, Dok ya? Oh, tentu tidak. Kenapa begitu, Dok? Ada yang jantan karena warnanya sama loh, Dok. Ada, saya kasih clue, jantan ada 1. Jantan ada 1. Iya. Tunggu. Saya cari dulu yang mana. Yang warnanya gelap, yang paling gelap, yang belakang nggak, Dok? Ini, Oh, ini, bukan, ini. bukan. Yang ini. Bukan. Nih. Yang ini. Bukan. Bukan, tapi warnanya gelap loh, Dok. Ayo coba dicari lagi. Yang ini. Bukan. Ini warnanya gelap. Bukan. Saya kasih clue lagi. Kalau mau membedakan sapi yang umur masih di bawah 1 tahun, saya kasih clue-nya, kita lihat dari tanduknya. Tanduknya. Ya. Oh. Tanduknya yang seperti apa, Dok? Yang dia Saya nyerah. tidak melengkung dan dia tegas. Tegak berarti, Dokter ya. Ya. Nah, berarti kalau ini betina. Ya. Itu betina. Nah, itu. Ini ya, Dokter ya? Iya. Itu ya? Iya. Ini. Betul. Itu tanduknya yang tegas. Ini. Ini ya, Dok ya? Iya. Itu jantan satu-satunya di antara betina. Satu-satunya. Nah, Pudis, kalau kita lihat nih, ini semua warnanya sama loh. Sama. Saya nggak bisa ngebedain. Nah, berarti ciri khasnya selain warna juga di tanduk kalau untuk usia segini, Dok? Iya. Kalau di bawah 1 tahun kita belum bisa melihat dari warna, tapi kita bisa melihat dari tanduknya. Lihat dari tanduknya. Kalau betina? Kalau betina dia agak kecil tanduknya dan tidak ada seperti ini, kurang tebal, dia agak kecil tanduknya. Kalau yang jantan itu dia tebal dia malahnya. Nah ini. Mana dia? Tebal dia. Ya, itu perbedaannya. Ada melengkung seperti itu, ada ini melengkung. Padahal umurnya sama ini. Nah, tanduknya dia lebih besar. Umurnya sama, tapi kalau khusus jantan, tanduknya lebih besar dan lebih tegas, Dok ya? Iya. Tegak, dia nggak ada melengkung-melengkung. Nah, Pudis, yang betina gini nih. Dia melengkung dan kecil. Iya. Cuma dipegang tanduknya aja. Lihat bulu matanya dong, panjang kali. Kalian yang mau eyelashes, kalah nih sama sapi. Nih, sapi bulu matanya nih. Panjang kali. Kamu malu ya? Hah? Gak apa-apa kok. Kamu asli kan bulu matanya nih kan? Asli kan? Bukan eyelashes kan? Hah? Bukan extension kan? Iya. Asli dong. Ya. Gemesnya. Ini kebetulan ada sapi yang sedang dalam perawatan. Kemarin kurus sekali. Yang mana, Dok? Yang ini? Yang nomor 34. Iya. Kemarin sekarang sudah mulai mau makan, cuma harus tetap perawatan rutinnya. Sakit apa, Dok, sapinya? Ya, gangguan pencernaan kemarin. Jadi ini sudah
sempat dirogoh juga dan diobati. Sekarang rawatan lanjutan. Ya. Bicara tentang sakit sapi seperti ini, biasanya penyakit-penyakit apa aja sih dok yang menyerang sapi? Kalau penyakit yang menyerang sapi Bali sebenarnya jarang sakit. Cuma yang paling kan ada pencernaan paling banyak, terus penyakit kulit, dan yang lainnya ya kita harus rutin aja menjaga. Kalau kekurangan vitamin, kita rutin kasih vitamin. Kalau penyakit kulit di sini karena pas lalat banyak, atau kita ada obat cacing lagi satu. Untuk obat cacing kami programnya 6 bulan sampai 1 tahun sekali wajib dikasih obat cacing. Ya? Karena ini masih memakan limbah-limbah dari sawah, kan ada pasti telur-telur cacing, jadi tetap harus dikasih obat cacing. Dan itu wajib. Oke, berarti ini sekarang dikasih obat? Ya, nanti dikasih tambah vitaminnya. Tuh, enaknya. Jam suka. Nah dok, ini kandang untuk apa nih? Kok ada satu jantan gede banget nyelip di sini nih? Iya, nah untuk mengetahui apakah hasil perkawinan mereka itu terjadi pembuahan, terjadi hamil atau tidak, bagaimana caranya dok? Itu harus yang ini sudah bunting besar ini. Ciri-cirinya apa dok? Kelihatan. Nah, Ompong ya? Ya, jadi perkiraannya ini 3 tahun, 3,5 tahunan. Umurnya ya? Ya. Sapi yang pernah dokter gemukkan, itu bisa sampai berapa kilogram dok? Kalau untuk sapi yang bisa digemukkan di sini maksimal. Nah sekarang adalah jam untuk menyusui bagi sapi-sapi yang di kandang sana. Here we go. Netek netek.